Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala fil hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Puji syukur marilah kita panjatkan pada zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya Al-Faqir bisa hadir di acara Lentera Islami ini. Mudah-mudahan channel YouTube yang saya bikin ini, yang saya buat ini, mudah-mudahan manfaat untuk para penonton semuanya, pendengar semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada ta'lim pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit wawasan. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat, manfaat untuk kita semuanya. Bapak para jemaah semuanya, tadi sudah saya bacakan ayat tentang bagaimana Allah menurunkan Al-Quran dan yang memeliharanya adalah kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Dalam membaca Al-Quran tentunya tidak langsung membaca saja, tetapi dalam Islam itu ada etika, ada adab-adab yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita harus menggunakan al-adab, adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, ada membaca Al-Quran adalah memperhatikan niat ikhlas ketika mempelajari Al-Quran dan membacanya. Tujuan membaca Al-Quran adalah ibadah yang dengan tujuannya untuk bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tujuan kita, maksud kita tercapai, maka harus yang pertama adalah dengan niat ikhlas dan tulus, ridho mempelajari Al-Quran. Gitu. Jadi tidak dipaksa, ya. Harus dengan keikhlasan. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan yang pertama kali diperintahkan kepada seorang qari atau pembaca Al-Quran adalah keikhlasan dalam membacanya. Dan hanya menginginkan perjumpaan dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dari bacaan Al-Quran tersebut, serta tidak menginginkan sesuatu selainnya. Nah, jadi yang pertama adalah kita membaca Al-Quran harus penuh keikhlasan. Ikhlas, insya Allah tujuan kita, niat kita, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adab-adab dalam membaca Al-Quran adalah mengamalkan kandungan Al-Quran. Jadi menghalalkan segala sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran
dan mengharamkan segala sesuatu yang diharamkannya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu ada kalimat perintah dan kalimat larangan. Ketika ada kalimat perintah dari Allah, maka wajib hukumnya kita untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Ya. Nah, gitu. Contoh dalam Al-Quran ada perintah aqimus sholat, dirikan sholat. Itu perintah, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Dan juga perintah-perintah yang lainnya dalam Al-Quran. Ketika ada larangan, contohnya innallaha harrama 'alaikumur riba, sesungguhnya Allah mengharamkan riba. Maka itu perintah, wajib hukumnya kita menghindari perbuatan tersebut. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran itu kita harus ingat, jangan hanya membaca saja, jangan hanya kita membawanya saja, tapi kita di sini diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah anjuran untuk selalu mengingat Al-Quran dan selalu menjaganya. Mengingat Al-Quran di sini adalah dengan membiasakan diri membaca Quran dan selalu berusaha untuk mengingatnya. Atau bisa dengan kita menghafalkannya, surat-surat pendek. Kalau kita nggak bisa surat-surat panjang, bolehlah dengan menghafalkan surat-surat pendek dari juz amma, misalkan jadi juz 30. Insyaallah maka akan muncul keberkahan, akan hadir keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa adab-adab Al-Quran yang harus kita kedepankan selanjutnya? Wajib menghayati dan memperhatikan kandungan Al-Quran. Nah, ketika kita sudah menghafal, kita sudah memahaminya, kita hayati, kita resapi, kita ketika membacanya kita benar-benar itu langsung dari Allah. Kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat As-Sad Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi kita dalam Al-Quran itu supaya lihat tadabbur baru, supaya kita untuk berpikir, tadabbur. Contoh banyak sekali fenomena kejadian alam yang terjadi sekarang ini. Ditemukannya sungai di bawah lautan itu terdapat dalam Al-Quran. Ditemukannya ada perjumpaan antara air laut dan air sungai tapi tidak menyatu, itu dalam Al-Quran. Ditemukannya bagaimana Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Dan juga Allah selanjutnya ayat berikutnya Allah membuat perbedaan dalam diri manusia itu dari bentuk suara, dalam kulit. Itu terdeteksi sekarang. Bagaimana sekarang orang bisa tertangkap dengan hanya melihat sidik jari. Itu semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Ya tadabbaru, ya tafakkaru. Jadi segala sesuatu sudah terdapat dalam Al-Quran. Nah, maka kita sebagai orang muslim sebetulnya harus bangga. Segala sesuatu sudah terdapat dalam Al-Quran. Jadi itulah para hadirin, para pemirsa semuanya, pendengar produk Abi channel ini. Saya buat YouTube channel ini mudah-mudahan manfaat barokah.
Al-Quran bukan sembarangan, tidak semua orang bisa menyentuh. Al-Quran harus disentuh dengan menggunakan wudhu. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maka dari itu wajib kita untuk menggunakan wudhu. Kita harus mempunyai wudhu dalam Al-Quran. Jadi ketika sedang tidak punya wudhu, jangan coba-coba memegang Al-Quran. Selain itu, para pemirsa semuanya, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, disunahkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum baca Al-Quran. Nah, ini sebelum baca Al-Quran sebaiknya kita selalu menggunakan siwak. Ya, kalau nggak ada, carilah di toko-toko terdekat. Kalau tidak ada sama sekali, ya gunakanlah sikat gigi atau odol. Ya, yang penting harus bersih, mulut harus bersih. Itu etika atau adab dalam membaca Al-Quran. Dan disunahkan membaca al-isti'adzah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi langsung itu tidak baik menggunakan isti'adzah. Nah, selanjutnya para pendengar semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunahkan membaca Al-Quran secara tartil dan dimakruhkan membaca Al-Quran dengan cepat. Disunahkan ketika membaca Al-Quran itu harus tartil, waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi tartil, warattilil Qur'ana tartila. Tidak cepat-cepat, ya. Makruh kalau kita membacanya dengan cepat-cepat. Tidak harus cepat-cepat harus habis, yang penting itu tartilnya, ya. Jadi disunahkan membaca Quran itu secara tartil gitu. Selanjutnya, apalagi adab ketika baca Quran, harus disunahkan membaguskan suara. Nah, disunahkan membaguskan suara. Jangan seperti orang bernyanyi, tapi harus sesuai kaidah. Dalam Al-Quran sudah ada kaidah ya, ada bayati, ada soba, hawan, jaharka, itu kaidah-kaidahnya harus seperti itu. Tidak bernyanyi. Nah, itu kalau bernyanyi hukumnya, waduh, sudah meremehkan Al-Quran, sudah merendahkan Al-Quran. Sekarang ini banyak Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi menggunakan atau menggunakan nada, menggunakan lagam dengan nada yang seperti gending atau menggunakan lagu-lagu tradisional. Itu sebetulnya melanggar kaidah. Jadi harus menggunakan kaidah sesuai Al-Quran. Dan ini yang paling bagus. Kita harus membaca Al-Quran itu kalau bisa sambil meneteskan air mata. Harus meneteskan air mata sambil menangis, sambil kita itu sedih gitu ya. Anggaplah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan membuat kita menjadi dekat dengan Allah, Sang Khalik pencipta alam semesta. Para jemaah semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Masih banyak. Nanti kita akan sambung lagi untuk kajian berikutnya. Saya akan coba bahas tentang etika atau adab-adab yang lainnya. Ini kita yang awal ini dalam channel YouTube ini saya coba buat konten ini untuk mencerahkan mungkin untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan manfaat untuk yang lainnya. Tolong ketika mungkin saya ada kesalahan di komen, nanti kita akan diskusi
diskusikan ya. Mungkin itu saja ya, kita akan saya coba mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Besok kita akan lanjut lagi untuk kajian berikutnya, yaitu tentang bab-bab yang lainnya. Hari ini kita tentang bagaimana kita etika kita kepada Al-Quran yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasul ajma'in, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa kafi mazidah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. وخير الكلام الفعل في استفافا والسلام عليكم ورحمة الله